Nah, ini ada syarat-syarat sinkronisasi teman-teman, yaitu pertama kita di pas kuliah ya, pas sekolah itu syarat sinkron adalah tegangan sama frekuensi sama sudut fase sama urutan fase sama. Tapi praktiknya kita cukup fokus dua aja. Sebenarnya kita ke frekuensi sama ke sudut fase, karena kalau kita samakan frekuensi antara tegangan pembangkit dan jaringan, kemudian kita lakukan manuver memasukkan PMT, maka dikhawatirkan pada saat manuver itu sudut fase generator kita tertinggal, akhirnya gagal sinkron. Nah, untuk mensiasatinya maka seperti yang saya jelaskan tadi, bagusnya, sebaiknya kecepatan sudut fase pada generator pembangkit itu sedikit lebih cepat ke arah fase ya, secara menunjuk. Nah, itu untuk memperbesar keberhasilan sinkron dengan jaringan. Jadi hasilnya secara praktik kita fokusnya ke situ, ke kecepatan sinkron, kecepatan sudut fase dan sudut fase itu sendiri. Untuk tegangan otomatis pasti mengikuti ke sudut fasenya. Nah, setelah ini pada pembangkit seperti yang sudah dilakukan tadi ya, ada mode sinkron itu ada mode manual dan otomatis. Maksudnya manual itu kita memasukkan PMT-nya by user, by operator. Kalau otomatis itu dia memasukkan by ya otomatis, by logiknya dia, by robotnya dia masukkan PMT secara otomatis. Dan sekarang tapi untuk prioritas satu kebanyakan di pembangkit sekarang itu otomatis ya, dia udah di sistem DCS, distributed control system, jadi dia mengatur sendiri kecepatan apa itu pembukaan tutup valve-nya untuk mengatur kecepatan sudut fase, dan dia akan memasukkan dengan by sistemnya dengan sendiri, memasukkan PMT-nya. Nah, ini untuk cara-cara mengatur kecepatan sudut fase otomatis. Kita mengatur frekuensinya, kemudian pada saat sudut fase sama maka silakan, artinya sudut fase sama pada sinkron control itu arah jarumnya pada jam 12 atau 12 kurang sedikit. Nah, itu kita lakukan manuver untuk memasukkan PMT ke jaringan. Nah, selanjutnya adalah kita setelah sinkron, bentar ya, sebelum kita ke sini teman-teman, saat sinkron itu ada namanya initial load. Jadi beban awal saat kita awal sinkron itu minimal, kalau di pembangkit itu minimal 5% ya, bertujuan untuk menghindari fast power ya. Jadi kebanyakan pembangkit itu di set ya sekitar 8%, mau ditahan 10 menit atau 15 menit. Nah, oke, selanjutnya ini adalah mengoperasikan fan cooling tower di PLTP, jantung pendinginan yaitu fan cooling tower, karena perubahan pada sistem pendinginan cooling tower ini akan mempengaruhi ke mana-mana. Jadi sistem generator, pendinginan generator masuk ke situ, sistem pendinginan kompresor juga, sistem pendinginan pada pelumasan juga. Jadi perannya cooling tower ini sangat krusial ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, saya coba jelaskan sedikit. Ini adalah fan cooling tower, ini di blade-nya ya, ini sistem fan cooling tower. Ini adalah fill ini, jadi ini semacam apa ya, semacam mirip bahan plastik tapi agak tebal itu. Jadi proses pertukaran panas itu terjadi di fill ini. Nah, kan awal-awal masuk kan dari atas ini kan, kemudian airnya jatuh, kemudian ke bawah sini terjadi pertukaran panas, agar ada
antara air dengan udara yang diisi oleh fan cooling towernya ya. Dan kemudian setelah jatuh dia akan masuk ke basin atau sump. Ini disebutnya pada beberapa penyakit pembangkit cold basin. Jadi air yang setelah didinginkan kemudian dikembalikan lagi ke sistem pendinginan pada air pembangkit. Ada pada pembangkit itu pada PLTP ada yang seperti di Sarula ya, itu FCT nya banyak kecil-kecil, dimensinya lebih kecil daripada yang PLTP konvensional. PLTP konvensional itu biasanya di sistem cooling powernya ada 4 sampai 5 fan cooling power, tapi di sistem yang baru itu biasanya 20 ya. Semakin tujuannya untuk ini, untuk meningkatkan efektivitas ya, sebenarnya efektivitas. Jadi kan baru-baru ini kan Sarula menjadi ini kan paling efisien ya di Indonesia PLTP Sarula ya. Karena itu sekilas sih karena sistem pendinginan di cooling towernya bagus. Kenapa ya? Karena efektivitasnya lebih bagus daripada PLTP yang lain, karena pecahan airnya itu lebih kecil daripada PLTP konvensional. Dan ya kita ibaratnya aja lah seperti pas pelajaran SMP untuk meningkatkan heat transfer, pertukaran panas kan salah satunya dengan memperluas permukaannya. Nah itu yang dilakukan Sarula itu seperti itu. Jadi semakin memperluas pecahan airnya, jadi otomatis efektifnya semakin bagus pendinginannya. Nah ini yang terakhir teman-teman, setelah FC fan cooling tower kita operasikan, maka kita naikkan pembebanan sesuai timetable. Nah ini namanya timetable, namanya timetable. Kita naikkan pembebanan sesuai kita lihat aja. Jadi misal ya misalkan unit PLTP nya sudah stop lebih dari 50 jam, maka setelah sinkron dia akan dinaikkan sama ya, lebih baik dari 50 jam atau kurang dari 10 jam, sama rate of load increase nya dia sama 3% dari beban maksimum per menit ya. Misal beban maksimumnya 55, berarti kurang lebih kecepatan untuk menaikkan bebannya 1,5 menit, 1,5 MW per menit. Nah apa tujuannya, kenapa diatur seperti itu ya, agar tidak terjadi shock thermal ya, kenaikan secara tiba-tiba pada turbinnya. Jadi secara step by step perlahan suhu pada rotornya akan naik, jadi tidak tiba-tiba, takutnya nanti terjadi crack, terjadi kelainan pada rotornya. Dan teman-teman juga tahu kan ini kan turbin pada pembangkit kan mahal kan, itu disebutnya multi-million dollar. Jadi harus cukup berhati-hati, ikuti instruction book, insya Allah aman. Oke teman-teman, saya kira untuk langkah starting up unit PLTP sudah cukup. Ini sudah sampai final ya, sudah cukup. Nanti kita lanjut bahas seputar PLTP. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.